Selamat pagi rekan-rekan mahasiswa Stiki, bertemu lagi dengan saya Iin Widantari dalam mata kuliah Etika Profesi. Kali ini saya akan menjelaskan tentang perdagangan dunia maya. Mungkin dari kalian tidak asing lagi tentang perdagangan dunia maya yang sering disebut dengan e-commerce. Untuk lebih jelasnya, kita lanjut ke slide berikutnya. Perdagangan dunia maya sama dengan e-commerce, yaitu merupakan berasal dari bahasa Inggris, yaitu electronic commerce atau perdagangan elektronik. Sistem berdagang yang digunakan yaitu melalui media elektronik atau internet. E-commerce ini bukan hanya meliputi aktivitas perniagaan saja, tapi juga mencakup kolaborasi dengan mitra bisnis, klien service, lowongan pekerjaan, dan sebagainya. Di samping memanfaatkan teknologi digital, e-commerce ini juga membutuhkan database, email, dan juga teknologi lain yang non-internet. Misalnya saja dalam mengirim barang dan cara membayar produk dari e-commerce. Rekan-rekan mahasiswa semua, mungkin sejauh ini kita mengetahui bahwa perdagangan itu adalah ketika pembeli dan penjual bertemu. Tapi perdagangan di dunia maya, pembeli dan penjual bertemu dalam dunia maya atau internet. Contoh-contoh dari e-commerce sendiri di Indonesia yang sangat terkenal, mungkin kalian juga sudah pernah menggunakannya, yaitu Bukalapak, Shopee, Lazada, Gojek. Nah, ini merupakan marketplace maupun Gojek online itu sering digunakan oleh masyarakat saat ini. Masyarakat mulai dimanjakan oleh sesuatu untuk mendapatkan suatu produk maupun jasa tanpa bersusah-susah untuk mendatangi suatu tempat. Jadi mereka cuma melihat dari handphone pun mereka bisa mendapatkan suatu barang maupun jasa yang diinginkan oleh konsumen. Perkembangan e-commerce di Indonesia itu dikatakan sangat pesat apabila kita bandingkan dengan negara lain yang ada di sekitar. Mengapa? Karena di Indonesia mulai berkembang secara dunia maya, sudah mulai mereka melakukan pembelian secara dunia maya. Jadi dalam perkembangan e-commerce di Indonesia ini juga sangat pesat diakibatkan juga kepemilikan dari media handphone yang dimiliki oleh masyarakat semakin meningkat. Jadi setiap orang bisa mengakses apapun dan membeli apapun dari handphone mereka. Permintaan pasar yang semakin menggandrungi kegiatan pembelanjaan online ini menyebabkan perkembangan e-commerce di Indonesia juga meningkat. Apa saja jenis-jenis e-commerce yang ada di Indonesia? Yaitu business to business. Business to business adalah transaksi yang dilakukan antar perusahaan. Jadi suatu perusahaan menawarkan suatu produk maupun jasa ke perusahaan yang lain. Yang kedua yaitu business to consumer. Ini adalah jenis e-commerce yang paling terkenal khususnya di Indonesia, di mana produsen atau perusahaan memasarkan produk secara langsung. Jadi produsen bisa memasarkan produknya secara langsung, misalnya melalui suatu media, website, dan sebagainya. Consumer to business, transaksi penjualan dilakukan oleh pihak konsumen, sedangkan perusahaan adalah target pasarnya. Jadi contohnya itu misalnya desain grafis yang menawarkan skillnya kepada suatu perusahaan yang membutuhkan skill mereka. Jadi konsumen menjual suatu skill kepada suatu perusahaan yang membutuhkan. Selanjutnya, consumer to consumer. Jenis e-commerce ini dilakukan dari konsumen ke konsumen. Klasifikasinya terdiri dari dua model, yaitu classified dan marketplace. Kalau dalam classified, buyer dan seller melakukan transaksi secara langsung, sedangkan dalam marketplace, konsumen atau penjual memerlukan platform untuk tempat melakukan transaksi. Contohnya marketplace yaitu Shopee, Lazada, Bukalapak, dan sebagainya. Business to administration. Pelaku bisnis menjual produk barang ataupun jasa dengan menjadikan lembaga pemerintahan sebagai pasar. Transaksi yang dilakukan juga dalam bentuk tender.
Ke berikutnya yang selanjutnya yaitu online to offline. Pihak seller melakukan kegiatan promosi, mencari pembeli, dan menyediakan produk dengan memanfaatkan jaringan online sebagai media. Namun pembeli memiliki opsi untuk dapat belanja langsung di toko offline. Jadi pada saat pembelian online pun bisa dilakukan secara offline. Jadi konsumen bisa melihat produk secara detail pada toko offline. Apa saja manfaat e-commerce tersebut? Dengan adanya perdagangan dunia maya tentunya membuat semua konsumen lebih mudah, yaitu selain dari produsen pun jangkauan pasarnya akan lebih luas. Kemudian mengurangi infrastruktur, yaitu tidak adanya gedung yang harus disewa untuk menjual suatu produk yaitu toko offline, tapi dengan melalui internet mereka bisa menjual produk mereka ke seluruh wilayah tanpa harus mendirikan toko-toko di masing-masing wilayah tersebut. Kemudian anggaran keluar berkurang, jadi tidak mengeluarkan uang untuk biaya sewa gedung maupun biaya operasional seperti listrik dan sebagainya. Harga lebih terjangkau karena distribusinya lebih singkat sehingga harga lebih bisa terjangkau oleh konsumen. Banyaknya kemudahan dalam mengakses internet membuat konsumen e-commerce semakin meningkat. Namun di balik segala kemudahan dan keuntungan yang ditawarkan, timbul pula kekhawatiran akan tanggung jawab perusahaan online kepada konsumen e-commerce, mengingat begitu banyaknya perusahaan online. Keberadaan e-commerce dalam undang-undang perdagangan tersebut dirasa sangat penting melihat potensi serta pertumbuhan bisnis online di tanah air. Oke, cukup sekian dari saya tentang perdagangan dunia maya, di mana kalian cukup paham dan pernah melakukan bagaimana perdagangan dunia maya itu sendiri. Untuk lebih lengkapnya kalian bisa melihat modul di etika profesi pada bagian perdagangan dunia maya. Sampai ketemu di waktu berikutnya.